Meisa, sayang, tolong maafin aku. Aku yakin kamu pasti masih cinta banget kan sama aku. Ucap Wisnu mengibah. Cinta? Makan tuh cintamu. Aku udah korbankan semuanya. Tapi apa balasanmu, Wisnu? Kamu memang benar-benar keterlaluan. Bagi Meisa tak terima. Ia seakan tak peduli lagi jika teriakannya sampai didengar para tetangga. Meisa, maaf. Aku benar-benar khilaf. Aku janji setelah ini hanya kamulah satu-satunya wanita yang kucintai, ucap Wisnu mengibah. Sebenarnya ia bukan takut kehilangan Meisa, tapi uangnya lah yang membuatnya rela menjatuhkan harga diri. Apa kamu bilang? Jadi selama ini aku bukan satu-satunya yang kamu cintai. Hidupmu aku semua yang biayain, tapi nyatanya kamu tega bermain hati. Kamu benar-benar tak tahu diuntung, murka Meisa. Aku cuma butuh hiburan saja, sayang. Kamu kan tahu sendiri, jika suamimu ada di rumah, kita nggak bisa bebas bertemu. Semua akses langsung kamu tutup. Aku tersiksa, sayang, papar Wisnu. Baiklah, kali ini aku maafin, tapi dengan syarat untuk sementara transferan aku stop. Berusahalah cari duit sendiri. Sesekali buatlah aku senang dengan penghasilanmu sendiri, ucap Meisa dengan senyuman penuh misteri. Iya sayang, aku janji bakal mencintaimu dan berusaha membahagiakanmu sepenuh hati, ucap Wisnu dengan sedikit senyum yang dipaksakan. Mendengar hal itu membuat hati Meisa tersenyum puas. Ia telah memiliki rencana licik guna membalaskan rasa sakit hatinya pada Wisnu, pria yang membuatnya tergila-gila hingga melupakan kodratnya sebagai seorang istri dan juga ibu bagi anaknya. Sebenarnya suami Meisa cukuplah kaya raya. Segala kebutuhan dan permintaannya dengan mudah bisa terpenuhi. Hanya saja sifat working man sang suami membuatnya kian merasa kesepian. Dan dengan sosok Wisnu ini, ia bisa mendapatkan kebahagiaan baru. Meski harus siap merogoh kocek yang cukup dalam. Cantik, menawan, mana seksi lagi, gumam Wisnu. Matanya terus fokus menatap Sarah yang tengah sibuk dengan tanaman hiasnya. Beruntung di lantai 2 terdapat balkon. Dari sana ia bisa memantau keadaan secara lebih jelas. Kamu benar-benar menarik, Sarah, ucap Wisnu lagi. Tanpa ia sadari, ada seseorang yang sedari tadi juga tengah diam-diam memperhatikannya. Apa? Jadi sedari tadi kamu berdiri di sini karena memperhatikan Sarah. Benar-benar pria tak tahu diri kamu, Wisnu, murka Meisa. Sudah barang tentu ia tak bisa terima melihat kekasih gelapnya terus menatap Sarah dari kejauhan. Sayang, aku enggak sengaja. Khilaf aja, ucap Wisnu beralibi. Terus saja kamu mengelak. Sekarang ayo turun ikut aku. Kamu ini memang benar-benar harus dikasih pelajaran, murka Meisa. Ditariknya kuat tangan Wisnu agar segera mengikuti langkah kakinya. Ya, Meisa membawa Wisnu ke tempat di mana Sarah tengah asik dengan tanaman hiasnya. Kedatangan pasangan haram itu sudah pasti mengejutkan Sarah. Berbagai pertanyaan langsung memenuhi pikirannya. Mbak Meisa, Mas Wisnu, ada apa ya ini? Tanya Sarah sedikit heran. Apalagi melihat Meisa menarik tangan Wisnu dengan cukup kasar. Begini Mbak Sarah, jadi pria tak tahu diuntung ini sedari tadi terus memperhatikan dan menikmati pemandangan tubuhmu dari atas balkon.
papar Meisa dengan nafas memburu. Apa? Maaf Mbak Meisa, saya benar-benar nggak tahu, ucap Sarah terkejut. Mbak Sarah, bisa kita ngobrol sebentar? Sebenarnya masalah rumah itu bagaimana kejelasannya? Saya ingin dengar langsung dari mulutmu dan tanpa pengaruh Wisnu, ucap Meisa. Ya, rumah itu memang rumah saya yang dikontrak oleh Mas Wisnu dengan nominal 40 juta setahun, dan kebetulan juga sudah dibayar untuk setahun ini. Semua transaksi itu lewat suamiku, Mas Amran, terang Sarah. Ia tak ingin sedikit pun sampai timbul fitnah. Apa? 40 juta Mbak? Wisnu, jadi lagi-lagi kamu nilep uangku, ucap Meisa cukup terkejut. Sayang, semua itu bisa aku jelasin. Toh sudah masalah yang lalu, bukannya kita sudah membuka lembaran hari baru ya? Ucap Wisnu mengingatkan. Jangan pernah kamu mengguruiku. Mbak Sarah, saya pamit ya. Makasih banyak atas penjelasannya, pungkas Meisa. Sekuat tenaga ia menahan emosi agar tak sampai meledak di depan Sarah. Loh Mbak, kok buru-buru sih? Memangnya enggak kepingin masuk rumah saya dulu? Ucap Sarah sedikit berbasa-basi. Terima kasih atas tawarannya Mbak. Lain kali saja saya bakal mampir dan masuk Mbak, ucap Meisa dengan senyum mengembang. Ia langsung pergi dengan tangan tetap menarik paksa lengan milik Wisnu. Sesekali pria itu masih saja mencuri-curi pandang ke arah Sarah. Meski wanita itu tetap cuek dan tak peduli padanya. Sayang, kita mau ngapain? Enggak perlu kamu tarik-tarik tanganku juga kali, protes Wisnu. Ia langsung mengibaskan lengannya dari cengkraman Meisa. Terserah kamu mau ngapain, aku sudah tak peduli lagi, cibir Meisa. Buru-buru ia masuk ke kamar utama, tempat di mana semua baju yang ia bawa tersimpan di sana. Secepat kilat, ia langsung mengemasi semua barang-barang miliknya. Rasa emosi dan kecewanya terhadap Wisnu melebihi rasa sayangnya. Apalagi jika ia teringat akan kebohongan Wisnu. Loh sayang, kamu bawa koper segala, mau kemana? Tanya Wisnu. Berbagai pikiran buruk mulai membayanginya. Aku mau pulang ke rumah. Gini-gini aku juga masih punya rumah, yang tentu saja bukan rumah orang lain yang pura-pura ku akui. Mana mengakuinya di depan pemiliknya langsung lagi, cibir Meisa. Sayang, ayolah, jangan kekanak-kanakan seperti ini. Aku tahu kamu sangat mencintaiku, dan aku juga yakin kamu pasti enggak bakal bisa hidup tanpaku, ucap Wisnu penuh percaya diri. Percaya diri sekali kamu. Rasa cintaku padamu telah mati saat aku tahu jika ternyata kamu ini seorang penipu. Permisi, ucap Meisa. Ia lantas memilih pergi. Ah, sial, umpat Wisnu. Ia nampak sekali frustasi dengan kepergian Meisa. Bukan hanya kehilangan orangnya, melainkan juga harus rela kehilangan tambang uangnya selama ini. Seorang Wisnu, mana mungkin ia rela kerja keras. Yang ada, maunya hidup berleha-leha dengan kemauan yang harus serba ada. Selama berhubungan dengan Meisa, semua kebutuhan dan keinginannya selalu bisa terpenuhi. Bukan hanya itu saja, bahkan dari sanalah ia bisa berfoya-foya menghabiskan uang dengan para wanita yang sudah dibookingnya. Aduh, lapar. Mana nggak ada makanan lagi, gumam Wisnu frustasi. Stok makanan nggak ada, ditambah lagi ia tak memegang sepeser pun uang di tangannya. Setelah mondar-mandir, akhirnya ia menemukan sebuah ide yang cukup cemerlang. Ia yakin
Di sanalah Wisnu bisa makan cuma-cuma, bahkan bisa sampai kenyang. Assalamualaikum, permisi, ucap Wisnu di ambang pintu rumah tetangganya. Cukup lama ia berdiri, tapi tidak ada sedikit pun respon dari penghuni rumah. Bu Wati, permisi, ucap Wisnu lagi. Ia yakin benar jika wanita yang suka mencari sumber gosip itu ada di dalam. Mas Wisnu, tumben kemari, ada apa ya? Tanya Bu Wati. Saya mau minta maaf Bu, soal kejadian malam itu. Saya yakin Bu Wati ini baik, yang pastinya mau memaafkanku, ucap Wisnu mulai melancarkan aksinya. Oh, soal itu. Oke, sudah saya maafkan kok, ucap Bu Wati tegas. Bu, saya ini kesini buat silaturahmi, nggak nawarin saya buat masuk rumah gitu, ucap Wisnu seakan menyindir pemilik rumah. Mau masuk? Ya sudah, mari silakan masuk. Kebetulan sekali saya ini lagi bersih-bersih rumah. Jadi kamu bisa kan bantu-bantu di sini, pinta Bu Wati dengan sedikit senyuman licik. Ia yakin bisa memanfaatkan kedatangan Wisnu ke rumahnya. Bagus, mari masuk. Tolong kamu bantu angkat barang-barang itu ke gudang ya, pinta Bu Wati langsung. Barang ini Bu, semuanya? Tanya Wisnu memastikan. Ya iyalah, setelah itu kamu sapu dan pel hingga benar-benar bersih. Bisa, ucap Bu Wati penuh penekanan. Baiklah, silahkan langsung dikerjakan, ucap Bu Wati tersenyum puas. Di satu sisi tenaganya tak terkuras, dan tentu saja bisa mengerjai Wisnu habis-habisan. Meski dalam hati sedikit keberatan dengan permintaan ini, Wisnu tetap melakukan pekerjaan itu. Semua itu demi makan dan minum gratis. Lebihnya lagi, ia juga ingin mendapat tambahan cuan dari ratu gosip di kompleks ini. Diam-diam wanita itu mengabadikan beberapa momen saat Wisnu bermandi peluh dan tampak sekali kewalahan melakukan pekerjaan yang dimintanya. Kalau bukan terpaksa, mana mau ia kerja ginian. Bu Wati, semua pekerjaan sudah beres, lapor Wisnu dengan nafas kembang-kembis. Keringat juga masih bercucuran di tubuhnya. Wah, kerja yang bagus Mas Wisnu. Ini silakan minum dulu, tawar Bu Wati. Ia menyerahkan sebotol air putih dingin yang rupanya baru saja ia keluarkan dari lemari es. Kok cuma air putih sih Bu? Nggak ada minuman apa gitu yang lebih berkelas? Saya ini benar-benar capek loh Bu, protes Wisnu. Ia mengelap sebagian keringat dengan kaos yang dikenakannya. Jangan banyak protes. Terserah tuan rumah dong mau menjamu pakai apa. Jadi tamu kok berlaku amat, pakai protes segala, cibir Bu Wati. Iya maaf, terima kasih, ini saya minum, ucap Wisnu mengalah. Secepat kilat ditenggaknya air putih itu. Bu, nggak ada makanan atau masakan gitu. Saya lapar sekali ini, ucap Wisnu tanpa sedikit pun merasa malu. Kok kamu ini nggak punya malu sekali? Jadi tamu itu kalau nggak ditawarin jangan pernah minta, cibir Bu Wati lagi. Ya sudah, kalau nggak mau ngasih makan, saya minta uang Bu. Kan semua pekerjaan sudah saya kerjakan, pinta Wisnu. Benar-benar nggak tahu malu kamu ya. Cepat buruan pergi dan angkat kaki dari sini. Saya nggak mau lihat muka kamu lagi, usir Bu Wati. Tapi Bu, saya ini capek dan juga lapar, protes Wisnu lagi. Saya nggak peduli, buruan pergi atau mau saya teriak memanggil tetangga, ancam Bu Wati. Iya Bu, saya bakalan pergi kok, pungkas Wisnu mengalah.
Sial memang, makanan enak tak jadi ia dapatkan, yang ada tubuh jadi remuk redam. Mana perut juga makin melilit lagi. Ia benar-benar sangat kelaparan. Dengan langkah gontai ia meninggalkan rumah Buati. Pandangan Wisnu kembali cerah seketika, manakala melihat sosok Amran di depan rumah. Tiba-tiba saja ide baru muncul, dan ia yakin bisa makan enak di sini. Mas Amran, sedang apa nih? Tanya Wisnu sekedar basa-basi. Mas Wisnu, biasa, santai aja ini, ujar Amran singkat. Enggak ngopi atau ngeteh gitu mas, pasti cocok dengan suasana yang sedikit mendung seperti ini, ucap Wisnu. Aduh, saya enggak suka ngeteh ataupun ngopi mas, malah saya juga lagi ngejalanin program diet, ucap Amran beralibi, karena ia sudah bisa menebak maksud dari ucapan Wisnu. Oh, begitu ya mas. Kalau gitu saya permisi dulu ya, pamit, Wisnu lesu. Iya mas, enggak duduk di mari dulu, ucap Amran tersenyum puas melihat ekspresi muka Wisnu. Jelas sekali ia terlihat kecewa 2 kali kena zong. Tanpa mempedulikan ucapan Amran, Wisnu bergegas kembali ke rumah. Rasa malu dan kecewa seakan bercampur jadi satu. Kenyang tak didapat, yang ada hanya rasa capek. Sial, umpat Wisnu frustasi. Bersambung.